Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus dengan PBV di bawah 1 kali yang membagi dividen 11% per tahun, hutangnya kecil dan mencetak laba besar. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Mitra Pinastika atau saham dengan kode MPMX. Teman-teman bisa baca di sini untuk kinerja di tahun 2022, pendapatan dan laba tahun berjalan mengalami peningkatan yang signifikan. Apalagi untuk laba tahun berjalannya yang naik 60,7%. Ini merupakan ringkasan kinerja dalam 3 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat bahwa jumlah aset, liabilitas, dan ekuitasnya mengalami penurunan kinerja di tahun 2022. Tapi untungnya, pendapatan neto mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kita bahas dari kinerja harga sahamnya. Bisa teman-teman lihat, harga tertinggi di tahun 2022 adalah 1.430, yang mana lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dan harga terendah di tahun 2022 adalah 885, yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Kesimpulannya, kinerja harga saham MPMX di tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Ini merupakan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan di tahun 2022, yang mana perusahaan melaksanakan aksi korporasi pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui bursa. Selain itu, perusahaan juga melakukan transaksi penjualan 49,9% saham kepada entitas anak, yaitu PT Mitra Pinastika Mustika Ren kepada Trustee Cars Pte. Nah, ini merupakan beberapa strategi yang akan dilakukan perusahaan di tahun 2023 yang terdiri dari 4 fokus utama. Yang pertama, pengembangan IT. Yang kedua, penguatan standar ESG guna meningkatkan kontribusi positif bagi lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Dan yang keempat, memastikan cost leadership telah dijalankan di seluruh lini bisnis perusahaan. Sekarang kita akan bahas probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan April dengan probabilitas 80%. Tapi sayangnya, untuk bulan Juni sejak tahun 2014 hingga 2022, saham ini tidak pernah mengalami peningkatan satu kali pun dengan probabilitas 0%. Nah, selama tahun 2023, saham MPMX ini masih naik 3,1%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangannya per 31 Maret tahun 2023, yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, dari jumlah aset yang mencapai 8,9 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritasnya berasal dari saldo kas sebanyak 1,89 triliun rupiah. Selain saldo kas, ada juga investasi pada entitas asosiasi dengan nominal 1,89 triliun rupiah. Jika teman-teman lihat detailnya, untuk investasi pada entitas asosiasi terdiri dari 2 perusahaan yang bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Nah, di sini ada yang menarik di mana bagian atas laba neto mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Dari yang awalnya 62,9 turun menjadi 17 miliar rupiah pada Maret tahun 2023. Tapi memang untuk kinerja di tahun 2023 masih terbilang hanya 3 bulan saja jika dibandingkan dengan kinerja di tahun 2022 yang mencapai 12 bulan. Kemudian dari aspek liabilitas dengan jumlah 2,6 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika teman-teman membandingkan dengan saldo kas perusahaan dengan angka 1,8, berarti perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Mayoritas berasal dari hutang usaha sebanyak 942 miliar rupiah. Ini merupakan rincian dari hutang usaha perusahaan, yang mana mayoritas berasal dari mata uang rupiah sebanyak 940 miliar rupiah. Hutang ini merupakan hutang yang timbul dari perolehan kendaraan untuk disewakan, pembelian barang dan jasa, dan tidak ada pemasok pihak berelasi. Kemudian kita bahas dari aspek ekuitas dengan jumlah 6,3 triliun rupiah, yang mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk kinerja harga saham, teman-teman bisa baca di sini, pendapatan netonya mengalami peningkatan, begitu juga dengan biaya pokok pendapatannya. Tapi, karena secara nominal pendapatan neto naik lebih signifikan, menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 240 menjadi 334 miliar rupiah. Nah, di sini ada yang menarik, teman-teman lihat untuk komponen beban lainnya yang mengalami penurunan signifikan dari 1,1 menjadi 34 miliar di tahun 2023 ini.
Kita lihat sekilas untuk rincian pendapatan neto, yang mana mayoritas berasal dari penjualan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 beserta suku cadangnya. Dan sebagai catatan, tidak ada pendapatan dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan neto. Untuk aspek biaya pokok pendapatannya, mayoritas berasal dari pembelian tahun berjalan sebanyak 3,7 triliun rupiah, yang mana mayoritas berasal dari PT Astra Honda Motor sebanyak 3,4 triliun rupiah. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Sayangnya laba perusahaan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Tapi teman-teman lihat untuk rincian laba ruginya, hal itu mungkin saja disebabkan karena kenaikan beban lainnya yang cukup signifikan dibanding tahun 2022. Nah, sekarang kita lihat untuk historical EPS-nya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa diproyeksikan EPS di tahun 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Tapi meskipun begitu, masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen yang besar setiap tahunnya, setidaknya saat video ini dibuat. Apabila teman-teman membagi dividen per share dengan harga sahamnya, maka akan ditemukan yield sekitar 11% untuk saham ini, per 9,8 dengan PBV 0,82 kali. Yang berarti, dengan harga 1.155, saham ini dijual lebih murah dibandingkan modalnya yang berangka 1.416. NPM 3,4 dengan ROE 8,2%. Angka profitabilitas yang tidak terlalu memuaskan, tapi darinya cukup rendah dengan angka 41%, meskipun mereka masih butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik 34%, sempat di 1.500 tapi sempat juga di 316. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,61 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas 0,82 kali, tapi sempat juga di bawah 0,39 kali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Saham bagus dengan PBV di bawah 1 kali yang membagi dividen 11%, hutangnya kecil dan cetak laba besar. Poin pertama, mereka konsisten membagi dividen yang besar setiap tahun, setidaknya 5 tahun terakhir. Poin kedua, labanya mengalami penurunan di tahun 2023 ini. Poin ketiga, mereka mempunyai aksi korporasi di tahun 2022 dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali dan transaksi penjualan saham perusahaan. Poin keempat, harga sahamnya diperdagangkan di atas rata-rata PBV dalam 3 tahun terakhir. Itu merupakan pembahasan singkat dari saham MPMX. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook di stock market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.